warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman Betang yang kelihatannya cantik-cantik. Yang pertama kali adalah kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah telah memberikan kesehatan pada malam hari ini untuk bermuwajah atau ya kita menggali ilmu lah sedikit, berbagi ilmu dalam pengajian rutin majelis taklim ibu-ibu. Ya karena masih pandemi, ya kita dibatasi untuk kehadiran ibu-ibu. Ya tetap kita syukuri itu. Dan tak lupa juga salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat serta salam juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya terutama hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ibu-ibu yang dicintai oleh bapak-bapaknya, mudah-mudahan makin semangat walaupun di sini untuk ilmu, di rumah masih memikir artinya walaupun di sini untuk ilmu tapi pikirannya di rumah dengan bapak-bapaknya. Udah makan belum, udah makan belum, jangan dipikirkan dulu. Kita lihat berbagi ilmu lah sedikit di sini. Mungkin saya di sini ingin menyampaikan membaca ayat, artinya firman Allah sedikit, yaitu surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu firman Allah. Coba kita perhatikan firman Allah itu. Mungkin saya sampaikan secara singkat-singkat saja, artinya karena ini masih suasana alamiah walaupun sedikit yang bermanfaat. Tadi Allah berfirman di situ ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu Allah bertanya. Nah, lalu apakah Allah membiarkan ketika Allah bertanya kepada kita manusia ini, apakah Allah biarkan kita mencari jawabannya? Tidak. Setiap di dalam Al-Quran Allah bertanya pasti Allah jawab di ayat berikutnya. Nah, Allah bertanya tentang orang-orang mendustakan agama itu. Itu ditanya oleh Allah. Siapakah orang yang mendustakan agama? Tahukah kita itu? Ya. Ayat berikutnya Allah menjawab. Siapa ya orang-orang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Yang pertama orang yang disebutkan oleh Allah mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Artinya mendustakan agama bukan berarti orang yang membohongi, berdusta pada suami, berdusta kepada anak. Tidak, berdusta kepada janji-janji palsu atau janji-janji indah di masa-masa remaja. Indah. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Apa? Yang pertama menghardik anak yatim. Apa menghardik anak yatim itu? Yaitu orang-orang yang suka menghilangkan hak-hak anak yatim. Bukan berarti menghardik itu ya kalau bahasa Balinya membedak atau bahasa Inggrisnya nyengkik. Enggak. Bukan itu maksudnya. Artinya yang dimaksud ya memang itu termasuk orang lain, tetapi menghardik itu dalam artian daripada haknya juga. Kita hardik walaupun kita tidak menggunakan kata-kata yang membentak itu, kita hak kita ambil juga termasuk orang-orang yang menghardik. Itu yang pertama. Kalau membentak, iya betul. Termasuk itu menghardik anak yatim. Lalu kalau kita berpikir anak yatim itu kan nakal, betul pasti nakal anak yatim. Akan tetapi oleh kalau kita ingin membentak, artinya ingin menghardik anak yatim itu,
boleh saja dengan catatan niatan untuk mendidiknya ke depan. Itu yang pertama, hati-hati dengan anak-anak yatim. Karena apa? Bahkan Rasulullah pernah bersabda, artinya ketika dia berhadap dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah nanti di surga itu mengacungkan tangan dia dengan orang-orang yang memelihara anak yatim itu bagikan ini itu, yaitu amat sangat dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, orang yang mendustakan agama itu yaitu dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Nah, tidak mendorong artinya tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Artinya begini, ketika kita tidak ada niatan untuk menganjurkan saja, itu termasuk mendustakan. Apalagi tidak mau memberi makan pada orang miskin. Ya ibu, mungkin saja biar tidak dikatakan mendustakan agama, ya mulai dari ini kita paling tidak menganjurkan orang untuk memberikan makan kepada orang miskin. Atau ibu-ibu sekali ada niatan lihat orang miskin, kasih makan. Kebetulan saya miskin, bisa kasih makan. Kalau enggak, itu termasuk yang kedua, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin itu. Dan ayat berikutnya, siapa lagi orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama yaitu orang yang menghadiri yatim, tidak memberi makan, mendorong memberi makan pada orang miskin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, itu orang mendustakan agama. Celaka bagi orang yang sholat, yakni, tapi ya bukan orang sholat yang celaka. Jangan lagi ibu takut sholat, sholat celaka. Nah, tapi ada lanjutnya ayatnya, yaitu maka celakalah orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, lalai dalam sholatnya itu dalam sholatnya, atau ada juga yang berpendapat lalai dari sholatnya. Itu dua makna yang berbeda. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bisa juga sholat yang dimaksud lalai itu orang yang mengerjakan sholat bolong-bolong ada, karena lalai dari sholat. Itu maknanya. Ada juga orang yang sholat tetap cuma waktu zuhur dikerjakan mendekat waktu asar dekat waktu maghrib dikerjakan. Artinya terus begitu, karena ayat ini ada yang memaknai lalai dari sholatnya. Tetapi ada juga pendapat itu lalai dalam sholat, yaitu ketika sholat yaitu bercanda, artinya tidak khusyuk, itu disebut. Nah, itu hanya faedah yang jelas orang yang lalai dalam sholat, bukan orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak. Artinya tidak mengerjakan sholat itu jelas sudah dicap oleh Allah. Ini orang yang sholat cuma lalai, itu orang yang mendustakan agama. Dan apalagi orang-orang yang mendustakan agama yang berbuat riya. Nah, riya itu apa? Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Apa itu? Ya ketika kita berusaha beribadah kepada Allah tapi ingin dapat pujian dari manusia, ingin dilihat oleh orang lain. Atau ketika Mbak Vina mau sholat ingin dilihat suaminya bisa sholat, itu termasuk riya. Atau Mbak Sri dilihat oleh Pak Haji mau sholat, ada Pak Haji lebih khusyuk, ya itu termasuk riya. Itu termasuk mendustakan agama. Padahal kita ingin ibadah cuma ingin mendapat pengakuan dari Allah, dari orang lain selain Allah, maka itulah riya. Dan enggan memberikan bantuan dengan barang berguna. Nah, ketika kita tidak mau memberi bantuan kepada tetangga, kepada kerabat dengan barang berguna, ini disebutkan barang berguna. Kalau tidak berguna ya jelas tidak maksudnya adanya. Tidak mau memberikan barang berguna ya kita termasuk orang mendustakan agama. Walaupun kita kadang-kadang sering memberikan bantuan, tapi barang kita tidak berguna. Ya satu contoh, ketika ibu-ibu mau membantu tetangga sebelah, tetapi gitu mau bermanfaat tak bantuan kita ini, berguna tak ada. Ya itu, kalau tidak ada niatan tidak mau memberikan bantuan dengan barang berguna, ya termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Akhirul kalam dan wal kalam yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.